Oke teman-teman, selamat datang kembali di Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang tentunya akan selalu memberikan kalian tips dan trik rahasia-rahasia produksi audio khususnya di musik, dimulai dari recording, mixing sampai mastering. Yo semangat yo. Ngantuk teman-teman. Oke. Di video kali ini teman-teman aku akan membahas dari pertanyaan subscriber ataupun viewers yang ada di kolom komentar. Jadi aku kemarin sudah selalu baca-baca komentar kalian, dan kalau ada yang memang perlu dibuatkan videonya pasti aku akan langsung buatkan untuk kalian teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan judul kita pada video kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mixing drum elektrik. Nah, di mana drum elektrik ini kasusnya teman-teman yang dipertanyakan adalah soundnya itu dari output langsung drum elektriknya, jadi bukan berupa MIDI. Kalau berupa MIDI oke lah, kita sudah sering membahas tentang drum, mixing drum dengan additive lah, dengan superior, dengan SZ drum dan apapun pluginnya sama aja gitu. Nah, tapi di sini kasusnya adalah langsung dari drum elektriknya, di mana kita ketahui teman-teman bahwa pada umumnya drum elektrik itu outputnya hanya memiliki satu aja atau dua lah, jadi stereo gitu ya teman-teman, jadi kanan dan kiri. Cuman seluruh itemnya itu sudah menjadi satu. Kick, snare, tom, dan hi-hat, simbal semuanya itu sudah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Walaupun di saat ini juga sudah bermunculan ya teman-teman drum elektrik yang outputnya sudah seperti drum beneran, jadi dia mempunyai output yang banyak gitu. Nah, tapi ini untuk kasus yang sangat spesial, di mana ini juga umum terjadi di teman-teman semua di setiap produksi, entah itu drum cover mungkin atau ya band ataupun apapun itulah yang menggunakan drum elektrik satu channel atau satu track aja stereo. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita ke projectnya. Sikat. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada satu sampel teman-teman. Ini adalah permainan dari drum elektriknya, hanya direkam stereo aja. Jadi ini kalau kalian dengar ini sudah jadi satu teman-teman nih. Nah, kayak gitu ya teman-teman, itu belum diapa-apain teman-teman, ini belum ada proses apapun. Tapi catatan yang perlu kita ketahui yang paling penting adalah teman-teman, yaitu ketika kita merekam drum elektrik atau kita punya drum elektrik, ketahuilah bahwa sound dari drum elektrik itu sudah jadi. Dalam artian sudah jadi itu dari pihak pembuatnya ataupun developernya itu pasti sudah memixing, sudah memasukkan preset-preset atau sampel-sampel yang ya sebenarnya itu sudah jadi, sudah di mixing dan mastering untuk menjadi sebuah sampel drum gitu. Jadi kalau kita dengar di sini tadi, ini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Nah, ini adalah sound yang sudah jadi, yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Tapi teman-teman, kita masih bisa sedikit untuk menambahkan sentuhan dari kita sebagai engineer untuk membuat sampel drum atau preset ini menjadi lebih berkarakter tentunya ya. Lebih kalau kita ngejar biar lebih punch bisa, biar lebih punch, atau biar lebih nendang bisa, atau biar lebih bulat, biar lebih gemuk, snare-nya biar lebih berkarakter, kick-nya biar hentakannya semakin kerasa lagi, tetap bisa teman-teman. Nah, jadi kita tetap bisa otak-atik. Nah, itulah teknologi di zaman sekarang tentunya, dan tentunya hanya di Ivan Pianis. Wis. Oke, caranya gimana teman-teman? Nah, caranya sebenarnya simple aja teman-teman. Seperti pada mixing yang lainnya, hanya saja kan ini hanya satu track. Nah, dengan kasus seperti ini nih ya,
Nah, di sini aku mendapatkan dinamika yang tidak terlalu rapi ya. Ya sudah enak, dinamikanya tuh sudah enak, tapi kita masih bisa kejar untuk dia menjadi lebih smooth lagi, dinamikanya lebih rata lagi, tentunya dengan kompresor. Kompresornya apapun teman-teman. Nah, tapi karena untuk satu track aja, jadi aku akan pasang kompresor yang biasanya aku gunakan di master bass. Master bus ketika aku grouping drum teman-teman. Jadi kan kalian yang mengikuti videoku pasti akan tahu ketika aku mixing drum di mixer VST-nya, kemudian di master bass-nya aku akan tambahkan kompresor untuk ngeglue semuanya gitu, untuk ngekompres semuanya secara keseluruhan. Nah, itu yang kita pakai. Jadi kita pakai bass kompresor. Nah, bass kompresornya sebenarnya apa aja bebas teman-teman di sini. Nah, di sini aku mau pakai ini teman-teman. Ini yang terkenal sekali dan teman-teman juga mungkin banyak yang punya dari Wave. Kita pakai SSL kompresor teman-teman. Nah, dimana ini kompresor yang sangat-sangat ciamik sekali, sangat-sangat jos, mantap sekali. Atau teman-teman bisa pakai ini nih, TR5. Nah, ini juga sering banget aku gunain untuk bass di master drum gitu. Bass maksudnya BUS bus gitu ya, bukan bass instrumen, tapi master bass drum gitu. Nah, kedua kompresor ini menurutku sangat-sangat bisa diandalkan, apalagi untuk satu track drum yang sudah jadi seperti ini. Mungkin aku pernah bikin videonya ketika mixing drum dengan satu plugin aja. Nah, aku pernah membahas kedua plugin ini. Coba teman-teman cek videonya di sana ya. Nanti mixing drum hanya dengan satu plugin aja. Iya, si dua kompresor ini yang bertindak teman-teman. Salah satu tentunya antara SSL atau T-Rex 5 gitu. Nah, kita akan pakai dua-duanya. Nanti akan kita compare teman-teman. Oke, yang ini kita bunuh dulu, kita kerjakan di SSL-nya dulu. Oke. Nah, ketika sudah jadi kayak gini, aku akan setting, taruhlah rasio di paling tinggi teman-teman, biar dia sekaligus menjadi limiter. Nah, kemudian rilisnya kita bikin cepat dulu. Kemudian attack-nya itu kita agak lambat, antara 10 atau 30 milisecond. Nah, ini tips yang aku pakai ya teman-teman. Nanti disesuaikan lagi, tentunya kita akan adjust lagi. Tapi ini langkah awal. Langkah awal kita adjust di 10 milisecond attack, rilisnya di paling cepat. Kemudian analognya kita on kan, make up gainnya biarin dulu, thresholdnya sambil kita play tentunya. Oke. Nih. Nah, kita kejar sampai dia mereduksi kurang lebih 4 dB lah ya. Jadi jangan terlalu ekstrim juga. Nah, ini kan 4 dB enak nih. Rilisnya kita coba mainkan. Nah, rilis dan attack ini sebenarnya rilis ini bisa kita sesuaikan dengan tempo lagunya, teman-teman. Kalau temponya ini lumayan cepat kayak gini, nah itu kita bisa bermain attack-nya ya agak cepat lah ya, karena biar mengikuti tempo drumnya. Jadi jarumnya akan seperti menari-nari bersama metronomnya gitu kan, asik nih. Nah, itu enak teman-teman. Tapi kalau kita terlalu lama, dia akan terlalu lama kompresinya. Nah, ini nggak enak nih. Oke, jadi kita set di 6 atau 3. 3 enak, 3 milisecond. Untuk attack-nya enak di 10. Kita coba 30. Oke, enak di 10 ya. Nah, 3 terlalu ngekompres. Ingat teman-teman,
karena ini konteksnya itu keseluruhan, jadi kita harus menempatkan di seluruh itemnya ya teman-teman. Kita harus mendengarkan snare-nya, kick-nya, tom-nya secara bersamaan. Jadi kita tidak bisa fokus ke snare-nya aja, nggak bisa. Jadi kita atur attack release-nya harus secara keseluruhan, karena ini track-nya sudah jadi satu. Kita nggak bisa pisah-pisah lagi gitu ya. Nah ini enak nih, tinggal gain-nya kita samakan sebelum dia memakai kompresor. Nah ini udah sama teman-teman. Off, on. Jadi dia akan semakin rapet teman-teman, akan semakin ngeglue, akan semakin padat. Jadi terkesan bahwa memang drum ini menyatu gitu, nggak sendiri-sendiri. Oke ya, enak ya. Ini dengan satu plugin ini aja sudah cukup teman-teman. Nah sekarang kita coba dengan si T-Rec-nya. T-Rec-nya coba ya. Yang ini kita matikan. Sama, caranya sama. Tadi rasionya langsung kita gedein, attack-nya agak lambat, rilisnya kita akan mengikuti tempo lagunya, thresholdnya sambil kita play tentunya. Oke. Sama, dia akan mereduksi di 4 dB aja. Bisa dikatakan angkanya akan sama ya teman-teman. Parameternya bisa jadi sama. Iya, sama. Nah ini enak teman-teman. Nah kita akan bandingkan antara kedua kompresor ini. Ini menggunakan SSL. Oke. Nah, tomnya kerasa banget, enak banget teman-teman. Sekarang kita akan coba T-Rec-nya. Enak. Oke. Oke. Nah, di sini setelah dua settingan yang sama persis teman-teman dan parameternya juga sama, di sini aku lebih memilih menggunakan SSL-nya. Kenapa? Karena dengan SSL ini tone-nya lebih enak, tone drumnya lebih enak. Kalau pakai T-Rec ini dia jadi lebih ngebus di low-nya, di tom-tomnya juga jadi kurang detail gitu tadi ya. Kita dengarkan lagi nih. Oh, jadi kicknya itu jadi buk 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 gitu. Walaupun nanti kita bisa adjust lagi dengan EQ tentunya setelah ini. Tapi setidaknya kita akan kejar dulu dengan kompresor, suaranya biar makin enak dulu teman-teman nih. Nah, kita dengarkan tom-tomnya nih. Nah, tom-tomnya itu kurang menurutku. Nah, kalau pakai yang ini tuh detail banget tomnya. Nah, dinamikanya dapat, clarity-nya dapat. Nah, kita menentukan pakai SSL. Yang ini buang aja kalau nggak enak, gitu ya. Nah, oke. Nah, kita dapat di sini teman-teman.
Nah, kemudian setelah kompresornya jadi, dinamikanya enak, kemudian frekuensinya padat, karakternya dapet. Nah, selanjutnya biasanya aku kemudian akan EQ. Nah, EQ-nya itu biar fleksibel, kita bisa pakai Pro-Key, teman-teman. Kenapa Pro-Key? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Kalian mempertanyakan, kenapa harus Pro-Key, Mas? Gitu kan. Jawabannya adalah karena Pro-Key itu memiliki jumlah bandwidth yang banyak atau tidak terbatas. Bandwidth ini ya teman-teman nih, poin-poinnya ini. Kita bisa buat bandwidth 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang akan memudahkan kita karena semuanya sudah jadi satu track. Jadi kita bisa pilah-pilah. Yang kedua, kelebihan yang kedua kita menggunakan Pro-Key, kita bisa memilih mid side-nya. Jadi kita bisa mensolo untuk frekuensi di mid ataupun di side-nya. Dimana itu akan membantu ketika tracknya sudah jadi satu, gitu ya. Nah, kita contohkan langsung teman-teman seperti ini. Misalkan kita di bagian low frekuensinya. Ini kan kalau stereo ya teman-teman, secara stereo. Mana tadi? Kok malah hilang? Nah, nih. Nah, ini kan secara stereo. Placementnya ini secara stereo nih, teman-teman. Nih, stereo. Nah, ketika ini di sini, aku mau fokus di kicknya sebenarnya. Nah, kita bisa pindahkan dia ke midnya. Kita dengar. Nah, kita pindahkan ke mid. Nah, ini suara kicknya teman-teman. Nah, midnya itu kita bisa kasih reduksi sedikit atau kita bikin apa namanya dynamic EQ. Nah, jadi ketika over dia akan reduksi sedikit. Nah, di snare-nya juga ada tadi. Nah, kita cari frekuensi snare-nya yang mengganggu. Oke, nah di bagian side-nya, low-nya kita bisa potong. Nah, ini gemuruh teman-teman suaranya. Jadi dia tidak akan mengganggu di bagian mid-nya tadi. Ini hanya bagian side-nya saja. Jadi biar si drum itu akan fokus di tengah, teman-teman. Nah, kemudian side-nya di sini kita bisa cari karakternya biar enak. Kita cut di sini. Wah, ini udah enak banget sih teman-teman. Nah, ini sebelum pakai. Jadi sebelum pakai itu kita kicknya ngegulung-gulung, buk juga buk gitu. Nah, setelah kita bersihkan, bersih teman-teman. Tomnya jadi makin jelas. Artikulasinya jadi semakin jelas teman-teman dengan EQ ini. Nah, makanya aku tadi menyarankan dengan Pro-Key supaya kita bisa menggunakan fitur mid dan side-nya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, teman-teman bisa menggunakan F6 dari Waves juga. Nah, F6 itu ada fitur mid side-nya juga. Nah, jadi bebas teman-teman gunain EQ apapun sebenarnya. Cuman ketika teman-teman menggunakan EQ yang ada fitur mid side-nya, itu akan mempermudah pembagian frekuensinya. Oh, teman-teman mau fokus di overhead-nya, teman-teman akan menggunakan side-nya tentunya.
Kalau teman-teman mau fokus di snare, karakter snare atau kicknya, tentu teman-teman akan bermain di ranah midnya. Nah ini kan ada mid side-nya, ini mid, ini side, sama teman-teman. Nah itulah kegunaan menggunakan EQ mid side. Nah sementara kita menggunakan dari Pro-Key tadi teman-teman. Nah dengan dua plugin ini, Pro-Key dan kompresor tadi, ini sudah enak teman-teman. Kita dengarkan secara keseluruhan, nanti kita akan bypass. Kita bypass. Nah beda jauh teman-teman. Ini on, ini off. No, jauh sekali. Ini on. Nah, jadi lebih rapi teman-teman, dinamikanya lebih rapi, clarity-nya dapet, karakternya dapet. Jadi ini dengan keterbatasan satu track drum saja, bukan berarti kita tidak bisa mengolahnya lagi ya teman-teman, tapi tetap kita bisa kejar dengan karakter yang maksimal. Dan tentunya kayak EQ tadi dan kompresor itu kita bisa sesuaikan juga dengan nanti ketika instrumen yang lainnya berbunyi. Nah di sini aku hanya contohkan solo drum aja biar teman-teman fokus dengan drumnya dulu, dengan prosesnya teman-teman tahu. Ketika nanti akan diaplikasikan di sebuah instrumen yang lengkap atau di aransemennya teman-teman, mindsetnya sama teman-teman, karakter yang dicari itu sama, hanya nanti teman-teman akan sesuaikan dengan instrumen yang lainnya. Oh dengan bassnya, oh dengan gitarnya, oh dengan vokalnya gimana ya teman-teman bisa adjust lagi di situ. Tapi konsepnya atau mindset dasarnya itu sama seperti ini. Ketika karakternya sudah jadi, ya udah ini misalkan separah-parahnya hasil ini langsung teman-teman pasangkan dengan instrumen, itu sudah bisa teman-teman, sudah jadi, sudah enak gitu ini. Nah gitu, tinggal nanti detail-detailnya kan kalau ada, oh ternyata kicknya masih nutup vokalnya nih, berarti teman-teman bisa reduksi lagi di bagian low-nya di sini tadi, yang ini. Nah kemudian di bagian high-nya ternyata masih terlalu pedas ketika vokalnya masuk, atau ada gitarnya dia malah saling numpuk, ngegulung gitu, berarti high-nya teman-teman bisa reduksi lagi di bagian sini tadi. Nih ambillah midnya, side-nya dinaikin, midnya diturunin, jadi lebarnya tetap dapat. Nah enak teman-teman, tetap enak. Nah jauh kan teman-teman, ini ketika off, ini on, lebih rapi. Off, on. Nah jadi track drum teman-teman yang inputnya atau outputnya hanya satu track saja stereo, sekarang terdengar seperti multi track yang sudah di mixing. Jadi tidak ada kata atau tidak ada alasan untuk jelek gitu, nggak ada teman-teman. Ini tetap enak-enak saja, bagiku ini sudah cukup dan bisa dipakai di semua project teman-teman, entah itu drum cover, entah itu bahkan project yang memang balance semuanya, full instrumen, full aransemen, tetap bisa dengan dua tahap tadi teman-teman, kompresor dan EQ. Nah karena kenapa tidak ada efek-efek yang lainnya seperti reverb, delay? Nah karena menurutku untuk drum elektrik itu sudah jadi, itu tadi teman-teman yang aku bilang, karakternya itu sudah jadi. Si pembuat drum itu sudah memasukkan soundnya, itu sebenarnya sudah tidak untuk di mixing lagi, tinggal main aja. Itulah kegunaan dari drum elektrik kan seperti itu, langsung bisa dipakai tanpa kita harus mixing lagi. Makanya di sini kita tidak perlu tambahkan kayak reverb, delay, room dan lain sebagainya gitu, tapi kita tetap bisa sesuaikan dari dinamikanya, frekuensinya. Kalaupun toh nanti butuh room, ya oke, kita tinggal pakai room simulator aja, sama seperti mixing pada drum VST yang lainnya gitu. Pada MIDI yang lainnya pun kita akan memerlukan room simulator
gitu. Nah itu kan tapi sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, jadi mungkin segini dulu video kali ini tentang mixing drum elektrik yang outputnya hanya satu track stereo saja. Nah sekarang teman-teman sudah bisa mempraktekannya langsung dan coba rasakan khasiatnya dari 2 plugin yang aku tunjukkan dan aku praktekkan tadi teman-teman. Dijamin drum kalian mau itu drum cover atau apapun itu lebih jos, mantap gitu. Jadi kalau masih bingung, masih ada pertanyaan apapun itu silahkan tulis di kolom komentar. Pasti aku akan balas teman-teman. Dan aku akan buatkan videonya seperti sekarang ini gitu. Sampai jumpa di next video teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus berkarya aja dulu. Salam audio, God bless you teman-teman. Bye-bye.